Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah angkutan umum untuk pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan angkutan umum. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai beberapa bagian dari angkutan umum, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara merencanakan angkutan umum itu sendiri. Nah, ini adalah bagian alir perencanaan. Secara umum, perencanaan terdiri dari 3 tahap, yaitu pengumpulan data, analisis, dan perencanaan. Kalau kita lihat di sini, ada banyak data yang perlu dikumpulkan untuk menunjang perencanaan dari sebuah angkutan umum. Nah, data-data ini sebetulnya dikumpulkan untuk mendukung dari proses analisis perencanaan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 4 jenis analisis yang akan nanti dilakukan, yaitu yang pertama prediksi permintaan. Prediksi permintaan ini membutuhkan data-data berupa rencana pengembangan kota, jumlah penduduk, karena jumlah penduduk ini akan menentukan bagaimana angkutan umum yang akan digunakan untuk melayani masyarakat. Kemudian income per kapita atau penghasilan dari penduduk per kapita, dan kemudian adalah rute. 4 data ini yang kemudian nanti akan digunakan untuk melakukan analisis terkait prediksi permintaan. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis terkait kinerja rute dan operasi. Analisis ini membutuhkan data berupa rute yang akan direncanakan, kemudian karakteristik dari penumpang itu sendiri yang akan nantinya menggunakan angkutan umum, sarana yang nantinya akan digunakan, dan frekuensi dari angkutan umum. Kemudian untuk analisis yang selanjutnya adalah analisis kinerja prasarana. Analisis kinerja prasarana ini membutuhkan beberapa data, yaitu data terkait terminal dan data terkait tempat henti. Dan analisis yang terakhir adalah analisis jenis pengusahaan, yang membutuhkan data bentuk pengusahaan dan perizinan dan pengendalian. Sebetulnya kalau kita lihat terkait data-data di sini, ada beberapa data yang memang kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya, bagaimana bentuk pengusahaan, kemudian terminal dan tempat henti, dan lainnya. Analis ini yang nantinya pada akhirnya dapat menghasilkan perencanaan berupa rencana pengembangan angkutan umum kota, yang kemudian ini juga rencana ini harus disesuaikan atau harus diketahui oleh instansi yang berwenang, sehingga pada akhirnya nanti akan ada satu pihak yang akan mengawasi dan mengeksekusi dari rencana pengembangan angkutan umum kota. Nah, secara umum memang tahapan proses perencanaan itu ada 4, yaitu analisa permintaan, analisa kinerja rute dan operasi, analisa kinerja prasarana, dan penyusunan rencana. Yang bisa kita lihat ada di sini. Berikut adalah breakdown
dari analisis-analisis yang harus dilakukan dalam perencanaan angkutan umum, yaitu yang pertama adalah analisis permintaan. Itu dilakukan dengan cara yang pertama menelaah rencana pengembangan kota, inventarisasi tata guna tanah, dan aktivitas ekonomi wilayah perkotaan. Yang kedua adalah menelaah data penduduk, inventarisasi data perjalanan yang termasuk di dalamnya asal tujuan perjalanan. Nanti ini diwujudkan dalam matriks OD atau Origin Destination. Perjalanan pemilihan moda angkutan atau modal splitnya seperti apa yang sudah ada saat ini, dan jumlah penduduk serta penyebarannya. Kemudian yang terakhir adalah menelaah pertumbuhan penumpang masa lalu dan pertumbuhan beberapa parameter lain. Misalnya bagaimana pertumbuhan dari pemilik kendaraan dan pertumbuhan terkait pendapatan masyarakat. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis kinerja rute dan operasi, yang di dalamnya ini mengkaji beberapa parameter, yaitu yang pertama terkait faktor muat atau load factor, yang kedua adalah jumlah penumpang yang diangkut, waktu antara atau headway, waktu tunggu penumpang, kecepatan perjalanan, sebab-sebab kelambatan dari sebuah rute, kemudian ketersediaan angkutan, serta yang terakhir tingkat konsumsi bahan bakar. Untuk analisis yang ketiga adalah analisis terkait kinerja prasarana, yang nantinya akan mengkaji mengenai fasilitas TPB dan halte, kemungkinan aplikasi langkah-langkah prioritas bis, jadi bagaimana nanti rencananya langkah-langkah prioritas bis yang akan dilakukan, kemudian sistem informasi, dan yang terakhir inventarisasi jaringan jalan, termasuk terkait dimensi, kondisi kapasitas, serta volume lalu lintas. Untuk yang tahap analisis terakhir itu nanti adalah terkait penyusunan rencana, yaitu rencana yang akan disusun adalah yang pertama, rencana pengembangan angkutan umum. Nah, rencana ini harus didasarkan kepada permintaan dan kebijakan yang berlaku. Jadi, dalam menyusun sebuah rencana, kita tidak bisa membuatnya begitu saja, tapi memang harus ada basicnya, yaitu terkait permintaan. Seberapa besar permintaan dari lapangan ini harus kita pertimbangkan. Serta kemudian adalah kebijakan yang sudah ada dan sudah berlaku. Jadi jangan sampai kita membuat rencana yang pada akhirnya bertolak belakang dengan kebijakan yang sudah ada. Yaitu terkait penetapan rute, yaitu bagaimana jumlah dan kepadatannya, serta rencana pelayanan operasi. Misalnya jumlah armada rencananya berapa, waktu antara atau headway-nya, kecepatan, dan jam operasi dari setiap rute. Nah, ini yang akan direncanakan. Kemudian selain itu, perlu juga rencana terkait pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum yang sesuai dengan permintaan dan peraturan, yaitu terkait kebutuhan tempat henti dan kebutuhan tempat pemantauan. Serta rencana yang terakhir adalah bahwa kelembagaan dan peraturan untuk menjamin berjalannya sistem angkutan umum bis kota yang baik. Nah, agar hal ini berjalan dengan baik, maka diperlukanlah peraturan dan kelembagaan yang sesuai. Misalnya sistem organisasi dan bagaimana pada akhirnya nanti prosedur perizinan dari angkutan umum tersebut. Jadi ini adalah breakdown dari analisis yang akan kita lakukan ketika kita akan merencanakan angkutan umum. Dimulai dari analisis permintaan, kemudian analisis kinerja rute dan operasi, analisis kinerja prasarana, dan penyusunan rencana. Kemudian ada hal lain yang perlu kita ketahui, yaitu terkait supply dan demand. Sudah saya singgung sebelumnya tadi bahwa dalam merencanakan angkutan umum kita tidak bisa lepas dari yang namanya demand atau permintaan. Kenapa? Karena adanya jasa
layanan transportasi itu dilakukan dalam rangka memenuhi demand dari masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, kita di sini sekarang akan membahas mengenai supply dan demand itu sendiri. Dan nantinya bagaimana hubungan antara supply dan demand ini di dalam pelayanan transportasi. Jadi permintaan akan perjalanan itu sebetulnya sangat terkait dengan aktivitas yang ada di dalam masyarakat. Jadi misalnya seperti ini. Permintaan atas jasa transportasi itu sebetulnya merupakan cerminan kebutuhan akan transportasi dari masyarakat. Jadi baik untuk angkutan manusia ataupun angkutan barang. Oleh karena itu, permintaan jasa akan transportasi merupakan dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Jadi semakin banyak dan semakin penting aktivitas yang ada, maka tingkat kebutuhan perjalanan otomatis akan semakin meningkat. Sehingga menurut Morlock, di sini permintaan pada sektor transportasi sebetulnya adalah permintaan turunan atau derived demand. Jadi ini bukan merupakan permintaan pokok, tapi adalah permintaan turunan. Jadi apa yang dimaksud dengan permintaan turunan? Yaitu permintaan yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lainnya. Jadi misalnya di dalam hidup manusia, otomatis kita akan membutuhkan atau nantinya akan ada permintaan terkait komoditi atau jasa. Misalnya permintaan terkait bahan pangan atau permintaan terkait tenaga kerja. Nah, karena adanya permintaan terkait bahan pangan atau komoditi atau jasa misalnya tenaga kerja, maka di sini manusia dan barang akan beriringan pula timbulnya permintaan terhadap perjalanan. Sehingga pada akhirnya permintaan terhadap perjalanan ini disebut dengan permintaan turunan atau derived demand itu tadi. Nah, kemudian di sisi lain bagaimana dengan penawaran? Jadi penawaran pada transportasi adalah sebuah jasa atau layanan yang pada akhirnya nanti disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Yang kalau kita lihat pemerintah dan swasta ini memiliki perannya masing-masing. Jadi kalau pemerintah memang lebih ke arah bagaimana menjamin seluruh masyarakat bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan baik, sementara swasta di sini bagaimana menjadikan transportasi ini sebagai salah satu sektor bisnis. Nah, penawaran ini baik berupa sarana maupun prasarana dari transportasi. Jadi keduanya adalah penting dalam transportasi. Nah, untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap, sebetulnya perlu adanya keseimbangan antara penyediaan dan permintaan atau penawaran dan permintaan ataupun supply dan demand dari angkutannya. Jadi jika penyedia jasa baik pemerintah atau swasta angkutan itu lebih kecil dibandingkan dengan permintaannya, maka implikasinya akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang, yang pada akhirnya ketika ada kemacetan ini akan dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Karena tadi ya ada kemacetan sehingga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi harga yang ada di pasaran. Nah, ini adalah terkait pengertian dari supply dan demand dalam transportasi itu sendiri. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana hubungan antara permintaan dan penawaran? Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Mungkin beberapa di antara kalian sudah
belajar mengenai ini di pelajaran atau mata kuliah ekonomi. Jadi dalam pemikiran ekonomi yang sederhana, sebetulnya adanya proses pertukaran barang dan jasa itu pada akhirnya dapat terjadi akibat dari kombinasi antara permintaan dan penawaran. Jadi tidak mungkin ada sebuah pertukaran barang atau jasa apabila yang pertama misalnya tidak ada permintaan. Ataupun pada akhirnya jika tidak ada penawaran, tidak akan ada pertukaran barang dan jasa. Sehingga kedua hal ini sangat mempengaruhi yang namanya pertukaran barang dan jasa. Nah, grafik antara permintaan dan penawaran ini pada akhirnya memiliki satu titik yang disebut dengan titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan ini adalah pada akhirnya menjelaskan harga barang yang diperjualbelikan serta berapa jumlahnya dalam pasaran. Nah, titik keseimbangan P dan Q. Jadi bisa kita lihat di sini P. Kita memiliki sebuah grafik yang satu pada sumbu X-nya adalah terkait kuantitas atau kita sebut dengan Q, quantity, dan harga. Kita sebut dengan P atau price. Jadi titik keseimbangan P dan Q sebetulnya didapat jika biaya marginal produksi dan penjualan barang sama dengan keuntungan marginal yang didapat dari hasil penjualan tersebut. Nah, ini adalah kurva permintaan dan ini kurva penawaran. Jadi secara naluriah atau secara alami, permintaan itu memiliki kurva yang seperti ini. Jadi ketika ada sebuah barang yang harganya tinggi, maka otomatis kuantitas orang yang menyanggupi untuk membeli adalah kecil. Tapi semakin harganya turun, maka orang akan semakin banyak yang membeli. Di sini harganya turun dan kemudian kita bisa lihat ditarik garis di sini kuantitas yang akan membeli akan semakin banyak. Itu adalah hukum naluriah dari permintaan, bahwa manusia ingin mendapatkan barang dengan harga yang semurah-murahnya. Dan kemudian di sisi lain ada yang harus menyeimbangkan, yaitu kurva penawaran. Dalam proses bisnis, penyedia bisnis atau penyedia jasa atau penyedia komoditi itu tentunya akan menawarkan hal yang apabila harganya murah, maka ya orang yang membeli akan kuantitasnya lebih sedikit. Dan ini pun akan berangsur-angsur, ketika harganya naik, maka kuantitasnya juga akan naik pula. Nah, kedua kurva yang bertolak belakang ini sebetulnya nantinya akan menemui titik keseimbangan yang sudah saya sebutkan tadi, di mana pada akhirnya akan disepakati bahwa harga yang tepat untuk sebuah jasa atau sebuah komoditas adalah harga sekian dengan kuantitas yang akan membeli pada akhirnya nanti sekian. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan antara permintaan dan penawaran. Jadi ada titik keseimbangan antara permintaan dengan penawaran.